lembar ini sama dengan seperti satu lembar mushaf. Jadi dia bolak-baliknya sama persis. Nah, ini kan? Ini apa ini? Ini al-juz'us tsalits wal 20, juz ke-23. Surat Az-Zumar, surat Az-Zumar. Ya. Ini halaman 461 teman-teman ya. Halaman 461. Kita lihat belakangnya. Nah, belakangnya ini masih surat yang sama, dia halaman 460. Jadi persis sebagaimana mushaf bolak-baliknya memang. Nanti kita akan lihat di atas, kalau kita lihat atau di sini itu ada cover mulai dari depan. Nanti kita akan lihat ya. Ini semua ini nanti kita akan naik ke belakang sana. Ini lengkap 30 juz teman-teman. Ya, ini satu contohnya ya. Ini al-juz'u al-khamis wal 20. Ini juz ke-25 surat ad-dukhan. Ini surat ad-dukhan. Coba sini. Ini teman-teman ya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Dan seterusnya teman-teman. Jadi ini memang persis sebagaimana mushaf aslinya. Memang disalin dari mushaf yang sebenarnya. Jadi memang tidak tertinggal, tidak tertanggal satu huruf pun lengkap. Tadi saya sudah wawancara dengan penggagasnya, dengan pendirinya, dengan pemiliknya yaitu Ustadz Sofwatillah. Nanti teman-teman di video saya berikutnya nanti bisa dilihat seperti apa keterangan beliau. Ya teman-teman, Masya Allah. Ini museum Baitul Quran ini teman-teman. Ini satu-satunya di dunia. Ini dulu diresmikan oleh Presiden SBY, dihadiri oleh 48 negara parlemen utusan negara-negara Islam. Berkumpul semuanya di Palembang. Tahun berapa ya? Coba nanti dilihat teman-teman ya. Saya agak lupa tahun berapa. Yang pasti itu era Presiden SBY ketika itu. Ini menurut Ustadz Sofan teman-teman. Ini mulai dari pertama ditulis itu selama 8 tahun. Dikerjakan oleh ini ada 2 ya. Jadi ada kaligrafer yang mendasari, yang menulis, kemudian nanti ditempel dan diteruskan oleh pengukir. Kaligrafernya sendiri itu sebanyak 6 orang teman-teman, termasuk satu diantaranya bahkan yang memulai dari surat Al-Fatihah itu Ustadz Sofwatillah pemiliknya ini. Beliau memang penggagas dan pelaksana pertama. Yang menurut beliau ketika itu orang tidak percaya kalau ini akan jadi seperti ini. Bahkan diketawain, bahkan dianggap berangan-angan. Tapi beliau punya obsesi itu dan dilakukan. Ternyata terwujud seperti ini sekarang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita lihat ke dalam ya. Ini teman-teman ya, ini cover depannya ya, cover depannya, ini kan Al-Quranul Karim. Kemudian itu ada Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quranul Karim. Nah ini teman-teman kalau kita balik, nah ini sebagaimana mushaf aslinya. Di baliknya ini adalah surat Al-Fatihah. Nah, berarti teman-teman ya. Suratul Fatihah. Nah, ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini teman-teman ya. Ini urut terus ini. Mulai dari sini habis sampai 30 juz di surat An-Nas, surat yang terakhir teman-teman ya. Nah, setelah surat Al-Fatihah, surat pertama masuk kepada ini Al-Baqarah, suratul Baqarah.
Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya ini. Nah, ini halaman 3. Ini halaman 3. Nah, ini halaman 4, teman-teman ya. Halaman 4. Itu, masaluhum. Baliknya ini halaman 5, teman-teman. Halaman 6, halaman 7. Ini baliknya ini halaman 8, ini halaman 9. Ya, halaman 9. Kemudian nah, ini halaman 10-nya di sini, teman-teman ya. Nah, halaman 10, halaman 11, 12, 13. Nah, 14, 15. Nah, ini 16. Ini 16, teman-teman ya. 16, baliknya 17. Nah, 18, 19. 20 di atas. 20 di atas ya? Iya, karena ada tulisan kaki. Ya, ya. Oh, jadi karena masih ini memang sedang dalam perbaikan, teman-teman ya. Tadi saya ngobrol dengan Ustaz Sofwan, memang sedang dalam perbaikan. Nah, kayak ini kan sudah mulai kusam ya, kehitaman. Jadi bapak nama siapa, Pak? Pasti Arya, Ayah. Pak Yar. Jadi beliau yang mempelajari seperti ini sehingga menjadi kemasan kembali. Mas saya begitu, Pak. Oh, bukan Bapak ya. Bapak ngecat aja dia. Cek sama pengelasan. Oh, sama pengelasan. Kalau tukang peliturnya ini ada Yang ya? pintu rumah itu. Oh, yang pintu masuk tadi. Oh, beliau yang ya. Oh, gitu. Oh, Pak Fauzi ya. Ini kan nanti bisa mengkilat lagi menjadi kekuningan lagi, teman-teman ya. Memang ini pemeliharanya berkala, teman-teman. Ya. Iya, ini kan masih baru diganti plat kan. Selesai. Jadi teman-teman, untuk bisa masuk ke dalam museum ini, ke Baitul Quran ini, setiap pengunjung dikenai biaya tarif masuk itu 20.000, teman-teman ya. Ceritanya Ustadz Sofat tadi itu berawal dari 5.000, naik menjadi 10.000, menjadi 15.000, sehingga sekarang ini 20.000. Semua penghasilan dari tarif masuk tersebut itu digunakan untuk operasional, pemeliharaan, pembiayaan rumah Al-Quran ini, dan juga untuk pesantren yang diasuh oleh Ustadz Safabillah, yang dimana pesantren yang beliau asuh itu sebagian besar muridnya itu gratis. Nah, dan selain pendapatan dari tarif masuk di situ, beliau juga menyediakan ini, teman-teman. Ini ceritanya Ustadz Sofat, ini menarik, teman-teman. Ini tadinya rumah hiu, jadi ini akuarium yang isinya itu ikan hiu, teman-teman. Jadi air laut. Nah, tadinya ini memang menurut keterangan atau cerita dari Ustaz Sofat, ini adalah kolam ikan. Sebesar ini dulu kolam ikan, teman-teman. Sampai sekarang masih ada kolam ikan, tapi sudah kecil karena sudah digunakan untuk gedung ini. Nah, sedangkan hiunya ini diambil. Sekarang ini bekas rumah hiu ini dijadikan kota amal. Mungkin ini, teman-teman, adalah kota amal terbesar di dunia. Tidak ada di tempat lain. Nah, ini. Nah, jadi menurut Sofat, kota amal yang uang yang didapatkan dari kota amal ini khusus pembangunan, bukan untuk uang makan santri, bukan untuk gaji, tapi khusus untuk pembangunan. Bahkan menurut beliau, ini kalau normal sebelum corona dan tidak Ramadan, itu dalam 2 bulan bisa dapat 100 juta, teman-teman. Makanya ini menjadi inspirasi bagi pondok pesantren, bagi masjid
Kalau buat kotak amal itu segede ini, jangan kecil-kecil. Jadi kalau besar seperti ini, mau masuk 1 juta, 10 juta bisa masuk semua. Tapi kalau kecil-kecil nggak bisa. Paling dapatnya 100.000, 200.000, 10.000. Berarti kalau ini bisa ratusan juta bisa dapat. Karena ini besar. Nah itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini adalah foto-foto orang-orang yang terlibat dalam pendirian Rumah Al-Quran ini sejak pertama. Bagaimana teman-teman bisa lihat di situ ada Presiden SBY, ada Pak Taufik Kimas, ada Pak Marzuki Ali. Ini istrinya Pak Marzuki Ali, ini wali kota Palembang sekarang, saya lupa namanya. Kemudian ini tuan-tuan guru beliau, tuan-tuan guru yang besar Sofatullah, yang memang terlibat secara rohani, secara materi, sehingga Rumah Al-Quran ini bisa berdiri seperti ini. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini, tidak hanya melihat Al-Quran, tapi juga bisa belanja ini. Apa namanya ini? Souvenir. Ada baju dan lain sebagainya komplit di sini teman-teman. Jadi bisa belanja di sini. Ini satu di antara usaha yang mana hasil dari penjualan ini untuk mengelola ya, untuk memelihara museum ini teman-teman ya. Makanya biar ini tetap berlangsung, terpelihara dengan baik. Teman-teman ada baiknya ikut belanja. Nanti pun saya akan belanja, walaupun nanti saya akan cari yang murah-murah. Sebab kita pelancong dari jauh backpacker, tidak punya duit banyak ya.